Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Yang kami muliakan Bapak Alim Ulama, yang kami hormati pengurus masjid yang kita cintai, Miftahul Huda, hadirin hadirat jamaah semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hidayah rahmat taufik yang Allah anugerahkan kepada kita semuanya. Pada malam hari ini kita bisa hadir di masjid yang kita cintai ini, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap Allah surahkan kepada suri tauladan kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli alaihi. Hadirin hadirat jamaah semuanya yang dimuliakan oleh Allah. Di dalam bulan puasa ini kita bisa meningkatkan paling tidak ada 3 dimensi. Yang pertama adalah dimensi spiritual, yang kedua dimensi sosial, yang ketiga dimensi moral. Kita bahas yang pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada kita untuk berpuasa di dalam bulan Ramadan. Itu tujuannya adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi hamba Allah yang selalu bertambah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bertambah kita semuanya berusaha untuk menghindari daripada apa yang dilarang oleh Allah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak memberikan janji-janji kepada hamba, yaitu umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak memberikan iming-iming kepada kita semuanya, termasuk diantaranya apabila kita ini sudah masuk di dalam bulan Ramadan, kemudian kita menambah ibadah kita. Allah mengatakan di dalam penjelasannya bahwasanya apabila ada seorang hamba melaksanakan sholat sunnah di dalam bulan Ramadan, maka Allah akan memberikan pahala berlipat seperti pahalanya orang yang sedang sholat fardu. Berapa kali salam kita melaksanakan sholat duha, berapa kali kita melaksanakan sholat tarawih, berapa kali kita melaksanakan sholat-sholat yang lain. Ini satu-satu salaman oleh Allah diberi pahala seperti pahalanya orang yang melaksanakan sholat fardu. Itu adalah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau umat manusia di saat bulan Ramadan melaksanakan sholat fardu 1 kali, maka Allah memberikan pahala lipat 70 kali. Apalagi dijalankan dengan cara sholat berjamaah. Spiritual kita di dalam bulan Ramadan harus kita tingkatkan. Jangan sampai kita ini menyamakan ibadah kita seperti ibadah kita pada saat-saat sebelum masuk di dalam bulan Ramadan. Di dalam suatu hadis qudsi
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan firman Allah ketika di malam pertama bulan Ramadan. Allah menyeru kepada umat manusia, man dalladzi yuhibbuna fa nuhibbuhu wa man dalladzi yatlubuna fa natlubuhu wa man dalladzi yastaghfiruna fa naghfir lahu bi hurmati Ramadan. Ketika di malam bulan Ramadan Allah mengatakan, barang siapa di antara umat manusia yang mencintai kepadaku, Allah akan mencintai kepada mereka semuanya. Barang siapa yang mencari Allah, Allah juga akan mencari mereka. Barang siapa yang beristighfar, memohon ampun kepada Allah, Allah akan mengampuni kepada mereka semuanya. Mencintai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ini menambah kecintaan kepada Allah, menambah ibadah kita kepada Allah, menambah kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita memperbanyak ibadah-ibadah kepada Allah, baik ibadah yang wajib, ibadah yang sunnah, atau baca Quran, berzikir dan lain sebagainya, harus kita tingkatkan. Barang siapa yang mencari Allah, Allah pun juga akan mencari kepada mereka. Kita ini ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, kita berharap agar supaya kita nanti di surga bertemu dengan Allah. Ini tujuan hidup kita, liqa Rabbi, yaitu mengharap bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara kita memperbanyak amal sholih dan selalu mendekat kepada Allah. Kita setiap hari harus beristighfar. Jangan sampai kita ini beristighfar hanya ketika setelah sholat. Kita beristighfar harus kita tambah jumlahnya, karena Allah akan mengampuni kepada kita. Kita takut bahwasanya kalau kita tidak beristighfar, kita semuanya akan menumpuk pahala dosa-dosa dari apa yang kita lakukan. Oleh karena supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni kita, kita harus banyak-banyak beristighfar. Allah pun juga akan mengampuni kepada kita. Yang kedua adalah dimensi sosial. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan kepada kita semuanya untuk selalu berhubungan baik dengan umat manusia. Di antara dimensi sosial ini adalah kita berinfak, kita bersedekah kepada fakir miskin, anak yatim, panti asuhan. Kita bersedekah ke masjid, ke musola, maupun makanan ataupun pakaian ataupun apapun yang kita sedekahkan kepada orang lain. Ini adalah termasuk kita melaksanakan menambah ibadah dalam segi dimensi sosial ini. Suatu ketika Rasulullah SAW ditanya, wahai Rasulullah, ayyus shadaqah afdalu, mana wahai Nabi sedekah yang paling utama? Rasulullah menjawab, as-shadaqatu fi Ramadan, sedekah yang berada di dalam bulan Ramadan, karena dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita ini tidak sampai di dalam bulan Ramadan ini tidak mengeluarkan sedekah. Sedikit banyak tidak masalah, yang penting kita menambah sedekah lebih dermawan daripada ketika sebelum masuk ke dalam bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga adalah dimensi sosial. Kita hidup bersama umat manusia. Kadang-kadang kita salah kepada tetangga, tetangga salah kepada kita.
kita sebagai shaimin, yaitu pelaku daripada berpuasa ini, seperti ayat yang telah yang telah didawahkan oleh Rasulullah SAW, as-shaimu ibadatun. Orang yang melaksanakan puasa ini adalah melaksanakan suatu ibadah. Min hina yusbihu ila hina ayyumsiya. Ketika matahari, ketika fajar shadiq keluar sampai kepada terbenam matahari, ini adalah tergolong ibadah. Malam yaktab, apabila orang tersebut tidak sampai hibah kepada orang lain. Fa'iyaktab koroko somahu, apabila orang tersebut ketika puasa menggunjing orang, bergibah kepada orang lain, maka akan berlubanglah pahala puasa karena terbakar dengan adanya tingkah kita, yaitu telah menggunjing orang, menghibah kepada orang lain. Kalau demikian ini ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, kamin shaimin laisa lahu bisyamihi ila jubwan atos. Seperti ini adalah tergolong orang yang hanya mendapatkan dari puasanya dahaga, dan juga mereka hanya mendapatkan rasa haus ketika berpuasa. Oleh karena marilah kita ini menjadi umat manusia yang selalu mengurangi ghibah kita. Apabila di zaman dahulu ghibah ini berkerumun antara satu dengan yang lain, tetapi di zaman-zaman sekarang ghibah bisa melalui media medsos. Kita masuk dalam kamar sendirian, kita menyebarkan, menviralkan suatu keburukan orang lain, ini pun juga termasuk ghibah. Ini dosa besar, mengurangi daripada pahala puasa yang kita laksanakan. Oleh karena daripada kita menviralkan sesuatu yang tidak baik, kita viralkan sesuatu yang baik, maka dibaca oleh orang banyak, kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam bulan puasa dan seterusnya selalu membimbing kepada kita, meningkatkan kualitas ibadah kita, memberikan kesempatan, kemampuan kepada kita, sehingga kita selalu bisa mengisi aktivitas di dalam bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, sehingga apa yang Allah janjikan semuanya kita dapat memperoleh dengan baik. Amin, Allahumma amin. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.